Jadi pertama pengalaman yang saya jalani Mas ya, ketika pertama kali saya, hadir di dunia, lalu kemudian tumbuh besar, itu berkembangnya memang saya, dapat rezeki untuk kemudian lahir di keluarga yang memang sangat, multi spiritual, ya, multi religi. Tapi multi religi di sini bukan diartikan keluarga saya kemudian ada 5 agama gitu, enggak ya, Hmm. tapi agama-agama besar itu dominan di rumah gitu ya. Dan mereka bisa hidup rukun. Jadi kemudian saya dari kecil sudah banyak melihat, bagaimana berinteraksi antara pemahaman-pemahaman dan juga, cara pandang yang berbeda gitu ya. Dan itu turun dari mendiang kakek dan juga mendiang nenek, yang satu orang Solo, Muslim, yang satu lagi orang Ambon, lahir di Surabaya, Kristen, Protestan gitu ya. Lalu kemudian, mereka juga memberikan banyak sekali, Ambon dan Solo terus nggak ada hubungannya sama Siahaan Batak nih. oh, siahan ini dari bapak lah itu kan. Dari bapak itu. Kita kan bisa tahu lah apanya kan itu Iya. kan, kelihatan. Nah, itu lagi papa juga dengan pendidikan, HKBP-nya juga HKBP. hadir. Jadi memang dari kecil itu saya pribadi sudah melihat, banyak sekali, interaksi-interaksi bukan hanya spiritual tapi juga kultur dan budayanya gitu ya. Masing-masing cara ya ketika ketika misalnya, kakek yang orang Solo gitu ya, tiba-tiba ketemu keluarga saya yang dari keluarga ayah, dari papa Dari yang Maluku. semuanya ngobrolnya kenceng-kenceng kan. Oh iya, iya. The Batiks kan kenceng-kenceng Batik, semua kalau batik. ngomong kan. Cek, 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 cek. Wah, gimana apa ini apa? Terus sama yang kalau kita komplain misalnya gitu, wah si Namburu ini kok galak kayak gitu. Kita nggak galak, ini biasa ini. Yes. Buat dia biasa gitu, tapi buat kita kan apa nih gitu kan ya. Kencang kali kau Kencang punya kali. volume. Betul, udah gitu ngobrol lagi dengan oma yang, walaupun dia dari keluarga Ambon dan lahir di Surabaya, tapi dia lama tinggal di negeri Belanda. Wah, Jadi ada didikan lagi Holland tuh. Spreken. Holland Spreken, een kleine beetje Holland Enak Spreken. kleine beetje. Jadi tiap hari dengar mereka kalau udah ngomong bahasa Belanda, oh ini pasti lagi ribut. Karena cucu-cucunya pasti Nggak kan ada yang tahu. don't have any clues kan. Udah gitu. Nah, dari situ belajar, lalu kemudian, nah, di sini letak anomalinya memang. Yang selalu saya bilang saya anomali, saya mengalami satu perjalanan hidup yang mungkin berbeda dengan my siblings gitu ya. Abang saya misalnya dan kakak perempuan saya, mereka semua menjalani proses menjadi eh, Katolik. Katolik. Katolik semuanya gitu ya. Jadi misalnya kayak dibaptis, lalu kemudian dapat komuni pertama. Adik saya pun juga mengalami itu gitu ya, dibaptis. Kita sekolah semuanya sekolah Katolik. Kakak saya yang paling tua yang perempuan di Santa Angela di Bandung, kita sekeluarga yang cowok-cowok nih semuanya di Santo Aloysius Bandung. Hmm. Adik saya juga begitu, Mas, mengalami proses-proses gitu, dibaptis dan segala macam. Hanya saya aja yang kemudian nggak punya keyakinan apa-apa saat itu. Kayak terlewat aja. Sampai Skip gitu. skip. Nah, disitulah masa saya agnostik. Nah, waktu kecil itu saya ya pada saat itu kan referensi saya cuma TVRI. Iya. Jadi pada saat itu ketika nonton dari kecil saya suka dengan acara-acara misalnya kayak mimbar agama dulu mungkin Mas Andi pernah tahu Iya, ya. tahu. Mimbar agama Kristen, mimbar agama Katolik, mimbar Iya. agama Buddha, Iya. Hindu, Protestan. Saya suka nontonin itu. Ya dengan biasanya cuplikan-cuplikan, istilahnya dulu kan kalau drama itu fragmen namanya kan, di fragmen. Wah, cerita-cerita. Lalu kemudian ditutup dengan ada ceramah dari si pemuka agamanya dan segala macam. Saya suka dan saya sudah tertarik pada saat itu adalah mimbar agama Buddha, ya, mimbar agama Kristen tentunya, dan mimbar agama Islam, 3 itu. Ya, sampai kemudian saya juga suka nonton musabaqah tilawatil Quran, Mas. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu MTQ kenapa. Buat saya Lomba di mana-mana nggak gitu. ngerti, nggak tahu. Saya menyenangkan aja buat saya. Apalagi ketika sudah masuk ke momen sari tilawah. Oh iya. Jadi ketika terjemahannya. karena saya suka musik juga dari dulu. Waktu kecil saya suka musik tuh denger melodi, Mas. Jadi ketika mendengarkan orang ikut kejuaraan itu gitu ya, maksudnya melafazkan Al-Quran dengan nada yang sangat indah, itu buat saya ini keren sih gitu. Dan itu bisa nyampe walaupun saya nggak ngerti. Makanya saya nunggu gitu sari tilawah apa sih ini ngomong apa gitu kan. Nah gitu. Jadi dari kecil tuh udah begitu, Mas. Lalu ada satu kesempatan waktu itu ada
di beberapa kesempatan saya juga ketemu waktu itu ada asisten rumah tangga kami yang kemudian diangkat anak lah sama my Keluarga. grandfather gitu ya, diangkat anak. Dan dia orang ini sangat taat Mas, sangat taat banget ya, puasanya bagus, sholatnya juga bagus dan sangat proper gitu. Cara sholatnya, cara duduknya segala macam sangat proper. Saya suka merhatiin, jadi kalau beliau sholat tuh saya merhatiin, dari jauh saya liatin, gitu. Tanpa nanya-nanya, saya hanya suka gitu. Udah tuh, sampai, mulai SD mau masuk SMP, disitulah saya kemudian memutuskan untuk saat itu sebagai pemeluk Katolik. Ditambah lagi juga memang karena di sekolah Katolik, eee, saya juga mengikuti banyak pelajarannya, lalu kemudian teman-teman saya juga majority Katolik gitu dan belum ada beban, jadi pada saat itu saya ikut aja. Ikut katekisasi, saya belajar, ya kan, lalu kemudian dibaptis, bahkan saya jadi putra altar, Mas. The Altar Boys. Di Altar Boys, di Katedral Santo Petrus di Bandung gitu. Ikut, ya semua, ikut retreat segala macam ya, dan kebetulan juga sekolah memang memfasilitasi itu untuk bisa ikut retreat gitu dengan, pater-pater dan, bruder-bruder di Biara OSC waktu itu. Udah, jalan, saya juga suka bela diri gitu ya, suka latihan bela diri dengan filosofinya tentunya, filosofi keseimbangan, yin and yang, ya. Lalu kemudian dulu juga eyang itu suka sekali karena dia ada keluarganya ada latar belakang kejawaannya juga. Jadi kita diajarin banyak filosofi mengenai mengenai bagaimana menghormati alam, bagaimana kita bisa bersanding dengan manusia lain dalam kondisi yang seimbang gitu ya, melihat Gusti Agung gitu ya, Allah gitu. Tapi dalam perspektif yang lebih budaya gitu ya. Terus diajarin belajar khasanah wayang pada saat itu. Ya. Ya. Jadi kayak semuanya banyak nih Mas, banyak gitu. Ngumpul semua di kepala. Jadi ketika saya kemudian memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai Katolik, lalu kemudian ikut pelayanan bersama teman-teman. Waktu itu saya di Bandung, saya ikut sebuah pergerakan choir Mas, namanya Glorify the Lord Ensemble. Jadi itu semua gereja, tapi memang majority adalah gereja Protestan, ya Christian. Nah saya masuk sebagai Katolik pada saat itu. Sebenarnya bukan kejebak, I rephrase, bukan kejebak, tapi lebih kepada keseret gara-gara saya nganter adik. Adik saya yang kecil itu, dia mau ikutan, istilahnya ikut pelayanan di Glorify. Ikut nyanyi. Saya belum nyanyi, Mas. Saya belum nyanyi. Tapi ternyata di situ, karena di dalamnya tuh ada teman saya, ada Rejos. Rejos tuh pemain perkusinya Malik and Essentials sekarang. Dia terus ada Ivan Saba, keluarga Saba itu, pada saat itu. Ya dia bilang, ini orang bisa nyanyi nih, ikut aja. Mau kemana nih? Akhirnya keseret dan ikut pelayanan ikut pelayanan kita kemana-mana, kita nyanyi di gereja-gereja, ya, lalu di panti asuhan, di panti-panti Manula dan segala macam. Jadi belajar di situ bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan. Udah tuh, terus jalan, udah gitu juga. Tapi ini terus bertanya nih, selalu terus bertanya karena saya selalu membiarkan pertanyaan seperti sudah yakinkah Anda? Gitu kan. Kayak kalau kita ke kantor kan instansi, sudah rapihkah Anda? Itu masih di kaca gitu. Tapi ini sudah yakinkah Anda? Itu selalu saya imaginary gitu ya. Imaginary mirror gitu kan. Itu selalu saya bikin pertanyaan supaya apa? Saya nggak mau berhenti sampai saya benar-benar merasa nyaman dan ini inilah the purpose of my life at this moment gitu, pada perjalanan yang sekarang ini. Itu saya tanya dan kemudian saya tertarik dengan banyak filosofi lain. Saya juga sempat juga lihat baca-baca Kabalah gitu. walaupun nggak terlalu serius gitu ya belajar Kabalah, tapi yang serius adalah pada saat itu Buddhism mungkin karena dekat dengan pada saat itu kecintaan saya pada bela diri gitu ya, belajar keseimbangan, belajar lalu reciprocity, law of reciprocity, law of causality maksud saya, sebab akibat.
lalu kemudian ada hukum karma, lalu kemudian ada rebirth, kelahiran kembali dan segala macam. Nah di situ udah juga sedikit member ke arah Islam sebetulnya. Cuman memang belum detail sampai kemudian nemu referensi kayak ternyata Islam itu mengajarkan balance, dalam arti ada hubungannya juga dengan yin yang saya pelajarin gitu, bahwa ada konsep mengenai manusia itu punya dua unsur, ya, yaitu Jamal dan Jalal, ya gitu. Jalal is keindahan, jadi lebih ke feminine, lalu kemudian Jamal itu lebih ke maskulin. Gitu kan. Kebalik Mas, Jamal, sorry. Nah itu kalau berada di dalam kondisi yang seimbang, dia akan menjadi manusia yang kamal, gitu, balanced, gitu. Wah jadi semakin menarik gitu kan, bahwa ternyata Islam ini melihat dari segala sisi, komprehensif ternyata gitu kan. Nah sampai terakhir bertemulah dengan banyak orang, lalu kemudian juga mengalami peristiwa bertemu dengan orang yang kemudian saya cinta tapi secara kondisi latar belakang agama kita berbeda gitu. Jadi pada saat itu sebetulnya ketika lagu Pri Cintaku keluar, saya yakin kenapa Mas Yofi waktu itu memilih saya. Sebetulnya Mas tahu nggak ada satu hal yang banyak orang mungkin nggak tahu. Demo itu, lagu Pri Cintaku itu, yang Aku Untuk Kamu itu, demonya pertama kali dinyanyikan oleh Afgan. Cuman entah kenapa, jadi waktu demo itu sampai ke saya, itu suaranya Afgan di dalam Mas. Udah. Tapi kembali lagi mungkin karena ya ini Mas Takung, ya gitu, udah mungkin rezekinya udah harus garisan. The butterfly effect. The butterfly effect ya, the butterfly effect. Itu efeknya harus si Mas Marcel yang nyanyi gitu ya. Ya udah. Dan ditambah lagi juga dengan pengalaman Mas. Jadi dari nikah 2009 sampai 2012 akhirnya saya memutuskan untuk convert, mualaf itu struggle gitu. Struggle banget karena lumayan ya tekanan-tekanan dari sekeliling karena kita menikah beda agama dan sebagainya gitu ya. Cuman itu yang kemudian semakin justru menguatkan saya ingin menunjukkan bahwa ini sepertinya yang terakhir gitu, semakin kuat ini karena ada memang tarikan untuk tetap stay sebagai seorang Buddhis pada saat itu, tapi ternyata ini urusannya dengan jalan hidup yang harus saya ambil di kehidupan yang sekarang ini gitu. Gitu. Karena ada satu keyakinan juga bahwa saya seperti ada tugas ini. Ada satu tugas yang hanya bisa saya selesaikan ketika saya sudah menjadi muslim. Entah apa, saya harus completed the task ini yang saya nggak tahu apa. The task that yet to come. Yes, itu ya. Jadi dan yang menyenangkannya adalah pencapaian spiritual itu kan something that we cannot unsee or unheard. Kita nggak bisa cabut keluar dari kepala kita. Itu semuanya stay forever dan itu menjadi hasanah buat kita gitu kan akhirnya. Jadi ketika mempelajari Buddhism lalu kemudian juga mempelajari Islam secara bersamaan gitu, tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi semuanya kayak nikmati jalannya, nikmati. Sambil terus bertanya itu tadi Mas, sudah yakinkah Anda? Gitu. Sampai akhirnya benar-benar oke. Ini sih jalannya gitu.